Jadi harus berhati-hati ini antara kutub positif dan negatif, jangan sampai keliru, bisa keliru nanti akan terjadi hubung singkat atau konsleting. Kita hubungkan yang negatif dan positif karena ini susunannya seri, ingat ya. Oke, saudaraku semua, sedulurku semuanya, rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi dengan Warni Art. Kali ini kita akan mencoba merangkai baterai Livo 4 120 ampere. Jadi satu poin ini nilainya 120 ampere ya, dan nanti akan kita tes satu persatu voltasenya. Di sini saya masih menggunakan alat avometer manual model dulu sederhana. Apakah nilainya 3,2 volt? Kita lihat, kita susun sedemikian rupa, nanti akan disusun secara seri ya, dimana untuk kutub positif dan negatifnya setelah diamati, dicek ini bahwa yang satu ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Maka bila disusun seri nanti akan berselang-seling seperti ini. Jadi ini kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Nanti yang sebelah sini ya terusnya beloknya yang sebelah kutub positif sini dihubungkan ke kutub negatif baterai ketiga. Nah nanti berikutnya yang negatif, yang positif ini dihubungkan ke negatif baterai keempat. Nanti ketemunya adalah di ujung sini kutub positif, ini kutub negatif. Nanti akan ditemukan susunan seri 12 volt. Sebelumnya kita tes dulu ya, apakah benar ini nilainya ya, ada masing-masing kutub ini 3,2 volt. Di sini kami tidak memiliki alat pengukur ampere, jadi hanya menggunakan tegangan DC ya. Kita arahkan ke tegangan DC ke 10 yang manual. Yang ini positif, ini negatif. Kita tes satu persatu. Seperti sini kita hubungkan yang positif ke kutub positif yang merah, yang hitam ke negatif. Nah, seperti ini. Ternyata pada jarum indikator di sini kita hubungkan kutub positif warna merah, negatif warna hitam pada avometer. Terus tandanya ini warna putih. Masing-masing baterai ini berbeda. Di sini ada yang tanda merah, ini kebetulan warnanya hitam, tidak mesti sama. Ada yang di sininya tandanya biru. Nah, ini menunjukkan 3,2 volt ya, 3,2 volt. Yang sebelahnya lagi kita balik ya, juga sama 3,2 volt, benar. Kita balik tiga koma dua volt, benar. Kita balik 3,2 volt. Jadi di sini keadaan baterai semuanya menunjukkan persis 3,2 volt pada avometer ini ya. Sebelum dirangkai susunan seperti ini, kita ingatkan lagi, ini adalah kutub negatif, dikoneksikan ke negatif di sini karena ini susunan seri. Ujung daripada yang negatif ini dihubungkan ke kutub
eh, positif baterai ketiga kalau dihitung dari sebelah sana. Terus yang negatif ini dihubungkan ke positif baterai keempat kalau dihitung dari sebelah eh, depan atau belakang. Jadi ini ada konektornya atau busbar istilahnya. Ini ada busbar. Ini kalau dihubungkan di sini akan tepat ya, sama seperti ini. Kita pasang. Jadi harus berhati-hati ini antara kutub positif dan negatif, jangan sampai keliru, bisa keliru nanti akan terjadi hubung singkat atau konsleting. Kita hubungkan yang negatif dan positif karena ini susunannya seri ya. Karena ini seri ya. Oke, sekarang kita ukur apakah nilainya setelah disusun secara seri ini menjadi 12 volt. Kita ukur. Nah, ini adalah kutub negatif, yang ini kutub positif merah, ini yang hitam ke kutub negatif. Ya, ini menunjukkan 12,4 lah ya. Jadi setelah dirangkai menunjukkan 12 volt lebih. Nah, ini tandanya bahwa baterai dalam keadaan baik setelah dirangkai secara seri. Kita lanjut sekarang. Jadi busbar itu lebih satu, nanti bisa kita manfaatkan untuk salah satu ujung kutub positif atau negatif. Dan kita lanjut berikutnya pada video berikutnya pada perangkaian BMS. Ini BMS nya yang didapat ternyata memiliki ada bersih sekitar 1 2 3 4, jadi memiliki 8 MOSFET sekitar 100 ampere, tidak 120 ampere. Bisa dirangkai 3S 4S ya. Pada bungkusnya ini tertulis ada angka, ini sebelahnya itu angka, sebelah kanannya huruf Cina ini karena ini memang mungkin diproduksi dari Cina. 12 volt ya, 100 ampere, tidak 120 ampere. Dan ini ada kabel koneksinya nanti untuk menyusun ya sistem pemerataan daripada pengisian, agar pengisian bisa merata dan juga membuangnya merata. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekarang nanti kita akan lanjutkan yaitu memberikan lakban di sini saja secara sederhana, tidak memiliki box, jadi kita lakban secara keliling dengan lakban bening atau lakban hitam agar tidak banyak bergerak. Ini saya buat antar sel daripada baterai ini dibuat celah-celah menggunakan gabus yang dilem ya, dilem menggunakan lem ya. Kita pasang gabus bekas pengaman ya, alat-alat HP ya, seperti ini di antar sel. Tujuannya fungsinya saya pasangi seperti ini adalah agar
ada ventilasi udara pada masing-masing baterai bila mengalami panas, jadi akan terlepas lewat udara, ada celahnya, jadi tidak harapannya tidak akan mudah menggembung.